If I want to sleep with a boy, I'll ask about his background. If he's a lazy boy or a bad boy, then I won't invite him. Kalau di Indonesia kan biasanya anak cewek tuh dijaga banget ya, apalagi sama bapaknya. Kemana-mana harus jelas, pulang nggak boleh malam-malam. Kalau ada cowok ngejemput ke rumah, langsung dicok slam. Beda cerita sama salah satu suku di Kamboja. Jadi ada satu suku di sana yang para bapaknya ini malah ngebikinin kayak gubuk gitu buat anak-anak ceweknya berhubungan seksual. Waduh, bingung? Udah mulai bingung? Ya udah langsungnya kita bahas tentang gubuk cinta salah satu suku di Kamboja di Learning by Googling. Ritual ayah ngebikinin gubuk asmara buat anak ceweknya ini dilakukan oleh suku Kreng, salah satu suku di provinsi Ratanakiri, Kamboja. Walaupun listrik dan air ledeng masih jarang dipakai di sana, tapi tetap sehari-harinya suku ini hidup dengan normal. Bertani, berkebun, beternak, anak-anaknya ngebantuin kerjaan orang tuanya. Ya pokoknya normal kayak kehidupan di desa-desa aja. Terus kalau biasa aja, ngapain diceritain? Karena di sana ada satu ritual yang mungkin dianggap tabu sama sebagian besar masyarakat di dunia. Ritual yang akhirnya malah bikin suku ini jadi terkenal. Ritualnya adalah para ayah di sana bakal ngebangun gubuk cinta buat tempat anak-anak perempuannya berhubungan seksual. Jadi anak-anak cewek yang udah puber, yang usia sekitar 13-15 tahun, bakal dibikinin gubuk sama bapaknya. Gubuk dari bambu gitu buat tempat anak perempuannya berhubungan seksual dengan anak laki-laki di situ. Hah? Jadi kalau siang kan anak-anaknya ini pada ngebantu orang tuanya kerja kan, di kebun, di sawah, ya pokoknya nggak boleh ketemu lah anak cewek dan anak cowok pas siang. Tapi pas malam keluar baru mereka semua nih, yang cewek, yang cowok itu kumpul, hangout, pokoknya seneng-seneng lah. Sampai akhirnya yang cewek balik ke gubuk masing-masing, nungguin ada anak cowok yang dateng. Hah? Iya, jadi orang-orang suku Kreng ini percaya kalau seks sebelum nikah itu dapat diterima ketika anak-anak cewek ini lagi mencari pria yang tepat untuk dinikahi. Hah? Jadi biasanya si anak cowok ini dikasih waktu semalaman buat bareng si anak cewek di dalam gubuk. Begitu terus sampai si cewek ini menemukan cinta sejatinya. Sampai si anak cewek ini bisa memutuskan dengan siapa dia mau menikah. Hahe lagi gue gampar loh. Jadi ini bener-bener anak-anak cewek ini yang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, atas diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang ngundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuknya. Dan akhirnya mereka sendiri juga yang mutusin apakah mau berhubungan seks atau semalaman cuma ngobrol doang. Wah, udah berduaan gitu, bahaya dong kalau anak lakinya nggak bisa nahan diri. Nah ini, jadi anak laki-laki di sana juga dari kecil tuh udah diajarin untuk menghormati anak perempuan, untuk menghormati keputusan anak perempuan. Diajarin juga konsekuensi ke keluarganya bakal gimana kalau sampai dia melecehkan perempuan. Akhirnya anak-anak cowok ini tumbuh jadi cowok yang tidak agresif ke perempuan. Jadinya di gubuk ini nih beneran cowok tuh cuma bisa berusaha meyakinkan, tapi perempuan yang megang semua keputusan. If I want to sleep with a boy, I'll ask about his background. If he's a lazy boy or a bad boy, then I won't invite him. If he is a good, handsome, industrious boy, then I might decide to sleep with him. Yang uniknya lagi, ketika di beberapa kota besar di dunia angka pelecehan seksualnya itu masih tinggi, di suku Kreng ini angka pelecehan seksual dan perceraiannya itu rendah banget. Bahkan pemerkosaan tuh katanya nggak ada sama sekali. I've never heard of this kind of action, forcing the girl to have sex. When a girl says no, the boy won't try and do it. Tapi sayangnya ritual suku Kreng ini mulai terancam dengan masuknya teknologi dalam kehidupan suku Kreng. Aduh. Lah, emang kenapa? Gini deh, ketika kita terputus dengan dunia luar, kita pasti bakal lebih mudah untuk melestarikan budaya kita, melestarikan tradisi kita. Itu juga menurut gue yang bikin tradisi di Jepang tuh kuat banget. Karena mereka kan sempat mengisolasi diri selama 214 tahun. Ya ini nanti kita bahas di video lain lah ya kalau ada yang tertarik. Balik ke suku Kreng. Nah, ketika teknologi masuk, TV, HP, akhirnya isi kepala mereka ini juga terpengaruh. Anak-anak cowoknya nih yang tadinya benar-benar megang ajaran sukunya tentang wanita, tiba-tiba bisa ngakses video porno dari HP-nya. Akhirnya gubuk-gubuk cinta ini mulai nggak menjalankan fungsi yang seharusnya.
អត់ដឹងមានន័យថាម៉េច Kayak artikel yang ditulis Phnom Penh Post tahun 2014. Cara suku Kreng ngebangun rumahnya ini juga udah mulai berubah seiring dengan masuknya budaya luar dan semakin kayanya mereka. Kalau dulu kan rumah mereka dibangun dari bambu, yang bisa dibilang berarti nggak ada privasi kan, bambu gitu doang ya. Jadi orang tua di sana waktu itu akhirnya dengan senang hati membangun tempat pribadi buat anak-anak ceweknya, buat mereka bersosialisasi atau mengeksplorasi diri. Terus sekarang suku Kreng ini mulai bangun rumahnya pakai batu bata. Kamar anak itu jadi ketutup, jadi ada privasinya. Dari situ ternyata efeknya anak-anak ini malah jadi lebih tertutup ke orang tuanya. Malah jadi sembunyi-sembunyi. Nggak cerita tuh dia deket sama siapa, malam ngapain aja, malah jadi nggak terbuka ke orang tuanya. Orang tua jadi sedih karena akhirnya mereka nggak tahu kan, ini anak gue deket sama siapa, background keluarganya gimana. Jadi buta. Mata, ya bom pengpag bom cuna lah mereka lang. Ketampa demi ini. Ya kan kalau dulu zaman dibikinin gubuk bambu ini walaupun kesannya vulgar, tapi orang tua menanamkan kepercayaan ke anak-anaknya. Orang tua menanamkan kalau mereka harus punya tanggung jawab, mereka diperbolehkan untuk mengeksplorasi dorongan-dorongan masa muda mereka tanpa dibayangi rasa bersalah. I think one of the advantages of the Love Huts custom is giving such great empowerment to young women and letting them explore their own sexuality, but also their own, I think, decision-making and judgment around who to mate with and who to have as a partner. Ya sebenarnya ini efek negatif dari perkembangan teknologi ya. Kebudayaan-kebudayaan yang asli ini mulai pelan-pelan terkikis. Ya nggak cuma kebudayaan sih, bahasa juga sebenarnya kayak gitu. Nanti asik juga kita bahas tuh kayaknya. Ya udah, thank you udah nonton Learning by Googling kali ini tentang gubuk cinta di salah satu suku di pedalaman Kamboja. Pokoknya kalau lu mau nambahin atau lu mau nanya atau kali mau revisi gue ada salah, langsung tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.